Sorry ass DJ. Kalau kita mau jujur sebenarnya per hari ini, persoalan yang real dihadapi oleh masyarakat ekonomi kok Bang. Stabilitas politik atau politik yang stabil biasanya menjadi syarat bagi bertumbuhnya atau berkembangnya kegiatan ekonomi yang bagus. Begitu biasanya pandangan yang kita dengar atau teori yang kita dengar dari para ahli. Politik stabil, ekonomi bertumbuh dengan baik atau kegiatan di bidang ekonomi lancar gitu kira-kira. Tapi itu biasanya. Nah, pandangan atau teori ini sepertinya kalau kita terapkan di Indonesia saat ini kayaknya tidak klop, tidak pas. Kenapa? Kalau soal stabilitas, ya kata Prayitno, Prabowo jagonya. Kenapa? Peralihan dari Jokowi ke Prabowo itu berjalan smooth, berjalan mulus. Tidak ada perlawanan-perlawanan atau demo-demo atau kegiatan luar biasa yang membuat kegiatan itu berjalan tidak mulus. Tidak ada protes-protes. Dari partai politik juga bahkan disebutkan sebelum pelantikan saja semua partai politik itu sudah searah. Nah, gitu. Jadi sangat stabil. Tapi di bidang ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, bahkan boleh dibilang memburuk. Mengapa demikian? Mengapa politik saat ini stabil tapi ekonominya buruk? Tidak sesuai dengan teori awalnya. Mengapa begitu? Kita tonton video berikut ini. Ya pertama tentu kalau mau jujur ya, secara politik kita sudah selesai. Politik dalam konteks apa elektoral? Dalam arti stabilitas politik. Ketika ada transisi kekuasaan politik itu selalu ada kegaduhan. Oke. Artinya Bisa pergantian rezim yang terjadi pada Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto ini smooth. Dan biasanya kalau kita mengacu pada Jokowi 2014 kan nggak bisa ngapa-ngapain di awal-awal. Hampir setahun penuh Jokowi tidak bisa melakukan apapun. Keputusan-keputusan politiknya diprotes oleh DPR. Partai-partai yang jadi oposisi, jadi jangankan bikin undang-undang, ngomong aja serba salah bagi Jokowi. Sesuatu yang beda dengan Prabowo Subianto, sebelum dilantik saja, semua partai politik, termasuk yang kalah pilpres, menyatakan dukungan politiknya dan bergabung dengan Prabowo. Itu yang saya kira, bicara tentang stabilitas politik, Prabowo punya segala-galanya. Even PDIP sekalipun kan tidak mau jadi oposisi. Kebijakan-kebijakan politik di pemerintah, sekalipun itu kontroversial, PDIP juga memberikan dukungan politiknya. Kalau kita membaca teori-teori ekonomi politik, ada satu keyakinan, kalau stabilitas politik itu bisa kondusif, bisa dijaga, maka ekonomi bisa diwujudkan dengan nyata. Kalau stabilitas politik itu tidak kondusif, banyak protes, banyak demonstrasi, banyak huru-hara, DPR dan Presiden itu tidak akur, jangankan berharap pertumbuhan ekonomi, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat keseharian itu akan menjadi problem. Nah, per hari ini tesis itu sangat mudah untuk dibantah. Politik kita kondusif, tidak ada yang jadi oposisi. Parlemen itu sami'na wa ta'na. Ini akan tegak lurus kepada pemerintah dan presiden. Tapi kalau kita bicara tentang ekonomi, sorry itu saya harus kita akui, sedang tidak oke-oke aja. PHK terjadi di mana-mana. Per hari ini belum ada solusi loh. Bahwa yang speak up banyak nanti akan ada desain untuk ditampung di tempat yang lain tapi kan tidak terbukti. Faktanya belum ada. Belum teruji. Nah, yang kedua yang paling penting adalah daya beli masyarakat kok. Ini suasana Ramadan kita bisa cek. Lebih Bukan hanya omset sepi, yang turun, agak rada-rada sepi. Biasanya di atas jam 9 malam itu rada ramai. Sekarang? Belakangan ya agak sepi dan senyap lah. Bukan karena Lailatul Qadar ya. Tapi memang daya belinya. Sekalipun ada yang beli ya. Kalau dulu kan biasanya orang beli itu, misalnya nih kalau dia datang ke warung UMKM yang kelontong gitu, dia beli beras, beli telur, beli rokok dan kopi rata-rata dan Indomie. Ini separuhnya sekarang, Bang. Kadang rokok beli separuh, kopi juga beli sebatang dibanding tahun sebelumnya. Kalaupun toh pemudik misalnya membeludak, bagi saya itu bukan ukuran. Bisa dijadikan sebagai indikator ekonomi kita berdenyut. Ini ada satu istilah yang disebut dengan kemewahan yang terbatas kan, atau kemewahan yang dipaksakan. Mudik itu kemewahan. Punya dan nggak punya duit, orang akan memaksakan diri untuk mudik.
Apa ukurannya Indonesia itu baik-baik saja? Oke, politiknya selesai, nggak ada oposisi, nggak ada yang protes, oke, nggak ada perdebatan. Tapi ketika bicara angka-angka yang terkait dengan PHK, apa yang kau bisa bantah? Seritek itu kan ratusan ribu di PHK. Apakah kau ingin bilang itu baik-baik saja? Ini industri besar kok, jadi andalan dari dulu, kolep. Apa yang kemudian menyebabkan ini semua? Dan kemudian banyak orang yang per hari ini jerit-jerit misalnya soal daya beli mereka berkurang. Iya. Kan itu bisa Ramadan rada-rada nggak ramai, buka bareng agak jarang. Bener, Dan itu bahkan bener. kalaupun toh ada ngumpet-ngumpet. Pasar-pasar kaget yang itu setiap hari ada, buka dari jam 3 sore, itu per hari ini juga kita sulit untuk mencari dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah indikasi. Jadi kelompok-kelompok kritis yang pakai medsos itu bertanya, bagaimana Anda bisa menjelaskan soal kayak gini. Kemarin soal Danantara, waktu launching dan sebelum launching, ini kan respon pasar jadi negatif. Waktu muncul istilah Danantara, 7%-nya sudah jeblok kan. Ketika launching soal struktur pengurusnya juga jeblok. Kelompok-kelompok kritis ini nggak bisa menerima sesuatu itu tanpa pertanyaan-pertanyaan kritis. Beda dengan masyarakat di bawah. Apa yang disampaikan udah tegak lurus saja. Karena mereka nggak terlampau peduli. Yang mereka tahu itu adalah bagaimana keseharian mereka itu terjamin. Dan ingat, kelas menengah ke bawah itu kan dapat banyak bantalan, Bang. Ada bansos, ada PKH. Jadi nggak protes kalau ada apa-apa. Tapi beda dengan kelompok kelas menengah, Bang. Ya memang kondisi ekonomi kita sebelum pemerintahan yang sekarang memang lagi-lagi nggak kondusif. Hutang luar negeri kita banyak. Jatuh tempo pula ya. Betul, jatuh tempo itu kan angkanya cukup fantastis, ribuan triliun kan. Dan kemudian angka pengangguran dan kemiskinan kan terus bertambah.